apapun harus keterbukaan tentang manajemen di KBS, baik tentang satwanya, baik tentang manajernya, itu harus disampaikan terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait meninggalnya anak gajah yang diduga meninggal secara misterius, akhirnya Anas Karno, Wakil Ketua Komisi B DPRD Yos Sudarso turun ke Kebun Binatang Surabaya KBS. Sesampai di KBS, politisi PDI Perjuangan itu langsung berkoordinasi dengan pejabat KBS. Alhasil, kabar meninggalnya anak gajah berusia 2,5 tahun itu benar adanya. Menariknya ungkap Anas, pihak KBS belum bisa memberikan kepastian informasi penyebab kematian anak gajah yang disebut berkelamin jantan. Berikut penjelasan pria yang dikenal sebagai Bapak UMKM Surabaya, kepada Raja Warta. Sore Pak Anas. Selamat sore, Mas Ade. Ya. Pak Anas, barusan katanya habis sidak dari KBS. Apa yang terjadi di KBS, Pak Anas? Ya, barusan saja sore ini saya datang ke Kebun Binatang Kota Surabaya dalam rangka ada informasi dari masyarakat ya, yang tanya saya bahwasanya ada gajah mati. Kebetulan saya masih posisi di kantor, saya belum bisa menjawab dari masyarakat, dari WA ada yang telepon saya. Untuk memastikan itu, makanya saya datang langsung meluncur dari kantor menuju KBS untuk memastikan kebenarannya apakah gajah tersebut mati atau tidak. Setelah saya datang, kebetulan di situ banyak media juga yang masih menunggu, menanya saya, Pak Anas mati lah, gajah belum tahu. Kemudian tadi ada namanya Bu Ika dan Pak Direkturnya kebetulan masih posisi tadi barusan saja keluar dari KBS sejak jadi tempat, memang sejak sore ya. Jadi Bu Ika menyampaikan dari pihak manajemennya nanti menyampaikan bahwasanya betul bahwasanya gajah tersebut mati dan sekarang ini masih dalam proses otopsi seperti itu. Ya, nama usia gajahnya berapa? Nama kalau gajah usianya sekitar kurang lebih 2,5 tahun, namanya Dumbo. Ya, namanya Dumbo. Jenis kelaminnya Pak Anas? Jenis kelaminnya laki-laki. Ya. Terus Pak, tadi saya dengar sempat ada insiden kecil di sana ketika Pak Anas mau melihat mengunjungi. Oh iya, wajar karena saya tadi masuk dari pihak keamanan security-nya tadi sempat saya tidak perlukan masuk, tetapi saya menyampaikan bahwa saya ini kebetulan sidak dan ada informasi dari masyarakat saya harus turun dan ini memang adalah tugas daripada kedewanan seperti itu. Pak Anas, peristiwa matinya anak gajah di kebun binatang ini menjadi pertanyaan besar masyarakat. Kenapa hingga hari ini belum ada publikasi dari pihak KBS ya? Apa penyebabnya? Kenapa Pak Anas? Saya rasa mungkin tadi disampaikan oleh pihak manajemen Bu Ika yang mewakili oleh Pak Direktur. Besok akan disampaikan secara rilisnya di media. Di media tentang hasil otopsinya seperti apa. Ini saya berpendapat memang harus disampaikan secara terbuka karena KBS ini adalah milik pemerintah Kota Surabaya dan milik warga Kota Surabaya, bahwa semua baik buruknya kebaikannya apapun harus disampaikan kepada media atau warga Surabaya karena memang ini adalah termasuk aset Kota Surabaya yang sangat potensi sekali di Kota Surabaya KBS ini. Kalau informasi yang Pak Anas dengar kira-kira penyebabnya apa Pak Anas? Meninggalnya. Sampai detik ini belum pihak manajemen saya tanya kenapa Bu, belum tahu Pak Anas, ini masih dalam proses otopsinya. Ya. Makanya saya menyampaikannya tidak berani menjawab. Kenapa? Biarkan dari pihak manajemen besok yang sudah janji akan menyampaikannya. Kenapa penyebab kematiannya? Ini penting sekali karena apakah macam-macam kan, apakah kurang perawatannya ataukah stunting ya itu penting, kesehatannya karena gajah usia 2,5 tahun ini kalau saya kan juga suka memelihara hewan ya, jadi kalau usia kecil seperti manusia ini kan energinya kan besar, jadi mungkin perlu perluasan area atau mungkin kalau sore ini yang masih kecil tenaganya besar perlu diajak jalan-jalan dulu muter-muter KBS mungkin supaya nggak stres atau bagaimana. Ini pandangan saya saja. Itu sih. Atas peristiwa ini kira-kira apa pesan Pak Anas ke pengelola KBS terus terhadap masyarakat?
Ya, harapan saya pengelolanya ini lebih memanage dengan baik KBS ya. Karena kalau ini saya lihat sudah bagus KBS-nya. Perlu di manajer kembali lebih bagus, terutama perhatian khusus yang lebih khusus terhadap produk-produk unggulannya seperti singa, gajah, mungkin ada gorila atau juga yang lain. Itu kan karena produk unggulan itu lebih intensif lah untuk pengelolaannya. Bukan berarti harus menyamikan yang lain, tidak. Komodonya juga di sini sudah banyak sekitar 140. Nah ini kalau sudah ini kan bagus. Andai saja komodo itu dikembalikan habitatnya di tempat itu akan menjadi isu nasional yang bagus ini. Terus ini. Kalau melihat barusan aset pemerintah kota juga aset warga Surabaya. Kalau pesan Pak Anas, pentingkah warga Surabaya ikut mengawasi pengelolaan KBS ini? Ya, saya rasa semua wajib lah warga Surabaya bersama-sama merasa ikut memiliki. Jadi harapan saya juga, harapan kami, kebetulan di Komisi B, kontrapat daripada KBS, apapun harus keterbukaan tentang manajemen di KBS, baik tentang satwanya, baik tentang manajernya, itu harus disampaikan terbuka. Biar masyarakat lebih tahu, bangga bahwa KBS ini merupakan aset yang menjadi unggulan dari warga Surabaya. Oke, Gitu. Oke Pak Anas, terima kasih. Ya.